Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Anggi Pradita di Liputan Khusus Sriwijaya TV. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Pali. Kita akan menyaksikan kegiatan paripurna ke-7 dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pali yang ke-9 tahun 2022. Seperti apa kegiatan paripurna tersebut? Kita akan menyaksikannya bersama-sama sebentar lagi. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke-9 tahun, Senin 22 April 2022 berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pali, Jalan Pian Komperta Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi. Tema HUT Pali ke-9 adalah dengan semangat Hari Jadi Kabupaten Pali yang ke-9. Kita wujudkan masyarakat mandiri, kreatif, dan inovatif dalam rangka pemulihan ekonomi kerakyatan. Rapat paripurna ke-7 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Pali, Bapak Asri AGSH MSI, didampingi Wakil Ketua 1 Irwan ST dan Wakil Ketua 2 Budi Hairu SHI. Dalam rapat paripurna ini dihadiri juga oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Haji Hermanderu dan Haja Febrita Lustia, Ketua PKK Provinsi Sumsel. Selain itu terlihat juga hadir Bupati Pali Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Wakil Bupati Pali Dr. Andes Sumarjono. DPRD RI dari Partai Nasdem, Insinyur Haja Sri Kustina MM, sekaligus adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pali, Forum Komunikasi Daerah. Anggota DPRD Provinsi Sumsel Rizal Kennedy, Kepala Dinas, Kepala Badan, para asisten, staf ahli, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Danyon Brimob, Polres Pali, dan Dim Muara Enim ataupun yang mewakili, pimpinan BUMN dan BUMS, ibu-ibu Ikatri, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Persik, Camat, Lurah, Kades, tokoh pejuang Presidium DOP Bali, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi masyarakat, dan insan pers bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Hari HUT Kabupaten Pali ke-9 tahun ini. Ketua DPRD Pali Haji Asri AG dalam rapat paripurna menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Pali
dan terutama kepada Bupati Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Wakil Bupati Pali Dr. Andes Sumarjono yang telah menunjukkan kemajuan yang ada di Kabupaten Pali. Semoga pembangunan di Kabupaten Pali dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti pembangunan di bidang sarana infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sektor ekonomi. Dan mari kita wujudkan Kabupaten Pali mandiri, kreatif, inovatif menuju Pali Serasinian. Haji Asri Agi menambahkan, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pali mengharapkan bantuan, arahan dan binaan dari Gubernur Sumatera Selatan karena Kabupaten Pali masih belum memiliki sektor pemerintahan representatif, lembaga pemasyarakatan, pengadilan negeri, bangunan rumah sakit, dan juga permasalahan jalan tembus penghubung dari Kabupaten Pali menuju Kabupaten Musirawas. Itu yang kami harapkan. Acara ini dipersembahkan oleh Hadirin yang kami hormati, ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Pali yang sudah dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Asri Agi dan juga Bupati Kabupaten Pali Bapak Heri Alimando dan juga Ketua dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Pali serta tamu undangan yang lainnya dalam rangka rapat paripurna dengan agenda peringatan ulang tahun Kabupaten Pali yang ke-9 tahun 2022. Kami sapa kembali hadir juga di tengah-tengah kita. Sementara itu, Bupati Pali dalam pidato sidang paripurna yang ke-7 mengatakan bahwa pembangunan yang telah dicapai adalah berkat dukungan semua anggota DPRD, elemen masyarakat, dan stakeholder. Akan menjadi sangat istimewa ketika anggota DPRD, masyarakat, dan stakeholder lainnya mampu selaras dalam mewujudkan Pali yang lebih baik. Kami juga sampaikan apresiasi terhadap semua lapisan masyarakat dan semua lembaga yang telah mendukung program pemerintah yang telah berjalan. Diakui Bupati bahwa pembangunan yang telah berjalan juga tidak lepas dari bantuan Gubernur Sumatera Selatan. Meski pandemi COVID-19, Gubernur Sumsel telah membantu pembangunan di Kabupaten Pali, di mana tahun 2020 Gubernur telah membantu Kabupaten Pali sebesar 50 miliar lebih dan di tahun 2021 sebesar 80 miliar lebih. Tentunya kami masih berharap dibantu kembali untuk melanjutkan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Haji Hermandiru mengatakan Kabupaten Pali seyogyanya segitiga emas dan ini harus direalisasikan. Nanti Pali akan menjadi pusat ekonomi karena aksesnya yang dekat dengan Mura, Lubuk Linggau, dan Muba. Dengan begitu, lanjutnya Kabupaten Pali akan mampu menjadi kawasan ekonomi baru.
Inilah yang harus kita upayakan dan manfaatkan agar Pali ini menjadi zona tertentu khususnya kawasan transaksi ekonomi masyarakat. Secara geografis, Pali ini bisa menjadi salah satu pusat perdagangan di Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu terus mendorong agar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali menjadi salah satu kawasan segitiga emas di Sumatera Selatan. Sebab itu, berbagai langkah dilakukan orang nomor satu di bumi Sriwijaya agar keinginannya terwujud. Salah satunya melalui percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Pali, Kabupaten Musirawas, dan Kota Lubuk Linggau. Selamat ulang tahun 9 untuk Pali. Pali luar biasa. Saya melihat keikhlasan para aparatur pemerintah dan legislatif, di mana mereka merelakan untuk sementara, bahkan sudah 6 tahun, 7 tahun ini tidak berkantor di tempat yang layak. Gedung paripurna masih sangat sederhana. Apa yang saya apresiasi? Infrastrukturnya baik. Jadi meskipun pemerintah dan aparatur pemerintah ini bekerja masih di tempat-tempat sederhana, kinerjanya tetap luar biasa. Saya tidak mendengar ada keluhan masalah infrastruktur yang kurang memadai. Semua sudah memadai. Dan optimalisasi penggunaan APBD-nya sangat baik. Jadi optimal, efektif, dan kena sasaran. Ya, ini kan sudah mulai terrealisasi. Saya sudah membuktikan kemarin malam. Murah Pali itu hanya 2 jam. Yang tadinya 9 jam kan harus mutar kemana-mana. Nah ini manfaatkan, saya minta kepada Pali, sediakan fasilitasnya, karena nanti ada 6 kabupaten, 6 atau 7 kabupaten itu yang bermuara ke sini dalam transportasi lalu lintasnya, juga perdagangan. Harapan saya Pali menyiapkan hotelnya, tempat-tempat yang representatif. Masyarakat Pali dan pemerintah Kabupaten Pali sangat solid. Ini harus terjaga. Karena kerukunan ini sebagai modal segala bentuk pembangunan. HUT Kabupaten Pali yang ke-9 merupakan momentum untuk mengingat awal terbentuknya Kabupaten Pali. Tentu ini menjadi momentum Kabupaten Pali untuk merefleksikan perjuangan yang telah dilakukan untuk membangun kabupaten ini. Upaya yang dilakukan tersebut menjadi referensi untuk melakukan pembenahan. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Pali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak,
Bagaimana sih Pak selama 9 tahun ini pencapaian apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kabupaten Pali? Tentunya selama 9 tahun ini ya kami bersama-sama rakyat, bersama-sama seluruh elemen. Kemarin kami infrastruktur sangat-sangat tertinggal, artinya alhamdulillah di tahun ulang tahun 9 ini infrastruktur kami sudah hampir mencapai 80% untuk jalan. Untuk gedung tentunya insya Allah tahun ini dan tahun depan itu gedung-gedung sudah mulai kita bangun. Tadi seperti kita contoh gedung wakil rakyat kita, gedung kita tadi insya Allah tahun ini sudah bisa dipakai, dan kemudian insya Allah tahun depan kalau sama-sama kita panjang umur, kita ulang tahun balik lagi mungkin kita di gedung yang baru yang representatif. Baik, itu untuk yang selanjutnya. Untuk harapannya untuk ke tahun kedepannya seperti apa Bapak? Ya tentunya harapan kami seperti yang kami Pak Gubernur, tentunya kita tetap jaga kerukunan, kita bertugas sesuai dengan tugas kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Pondok Kelapa Batang ini. Untuk harapan dan juga pesannya untuk masyarakat Pali. Tentunya dan harapan kami kepada masyarakat Pali, mari kita jaga kerukunan bersama-sama. Tentunya membangun Kabupaten Pali ini tidak bisa oleh bupati atau seorang Heri sendiri. Tentunya dengan semua elemen yang harus tolong-menolong, bantu-membantu. Mudah-mudahan pergerakan dengan kebersamaan ini akan membuat kita kabupaten yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pali, Asri AGSH MSI menuturkan, dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pali ke-9 tahun, semoga pembangunan di Kabupaten Pali yang kita cintai dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan mari kita wujudkan Kabupaten Pali mandiri, kreatif, inovatif, menuju Pali Serasinian. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pali, Bapak Asri Agi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ini tanggapannya mengenai, ini kan untuk hari ulang tahun Kabupaten Pali yang ke-9 ya Pak ya, tahun 2022. Tanggapan Bapak seperti apa tentang kemajuan Pali selama 9 tahun ini Pak? Oke. Jadi terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada awak media yang telah meliput rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Pali yang ke-9 ini. Alhamdulillah syukur. Dengan usia 9 tahun ini memang kita masyarakat Kabupaten Pali telah merasakan beberapa kemajuan setelah kita menjadi kabupaten otonom 9 tahun yang lalu. Yang pertama yang sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pali yaitu dari bidang sarana prasarana infrastruktur jalan. Seluruh jalan yang menghubungkan kabupaten, kota kabupaten, ke kecamatan, ke desa-desa, alhamdulillah itu sudah hampir 90% sudah dicor. Tinggal lagi pengaspalan dan membuat bahu jalan dan paresnya, itu yang kita rasakan. Yang kedua, di sektor kesehatan. Kita di Kabupaten Pali ini sudah membangun beberapa puskesmas. Jadi tidak di setiap kecamatan, tapi di kecamatan-kecamatan itu, di Kecamatan Talangubi ini ada 3 puskesmas, Kecamatan Abab itu ada 2 puskesmas, di Kecamatan Penukal itu ada 2 puskesmas, di Kecamatan Penukal Utara ada 2 puskesmas, ya, di Tenabang 1 puskesmas, dan di pusat kota ini kita ada rumah sakit umum daerah yang sekarang ini masih dalam proses penyelesaian. Insyaallah dalam waktu 1 tahun ini telah kita sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati tadi, rumah sakit umum daerah Talangubi ini tipe C ini akan diselesaikan sehingga akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat Kabupaten Pali. Yang ketiga adalah dalam bidang pendidikan. Kita alhamdulillah syukur sejak 9 tahun menjadi Kabupaten Pali ini
itu setiap kecamatan itu sudah ada SMK dan SMA. Ya. Kalau SMP sudah lebih dulu. Nah, ini suatu kemajuan bagi masyarakat kita. Sudah dekat sekali anak-anak kita untuk menikmati, untuk dapat mengikuti pendidikan sampai jenjang SMK atau SMA. Tidak perlu lagi ke kabupaten lain atau tidak perlu lagi ke ibu kota kabupaten ini. Yang keempat adalah dari bidang sarana prasarana pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, inilah yang sangat kami harapkan kepada Pak Bupati ke depan ini ya. Di bidang peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan ini, karena masyarakat kita ini itu 85% adalah masyarakat petani. Khususnya petani, perkebunan, dan petani taman pangan ya. Nah, oleh karena itu ke depan ini kami sangat berharap pada pemerintah kabupaten tolong disiapkan berupa sentra pembibitan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya bibit karet, bukan hanya bibit sawit, tetapi sentra pembibitan pertanian dalam arti luas. Nah, ini sedang kita rancang dan kita sudah ada lahan di sekitar 9 kilo dari kota Pendopo ini, itu lebih kurang 100 hektar dan Pak Bupati sudah meninjau lahan itu dan insya Allah akan menjadi sentra pembibitan di Kabupaten Pali ke depan ini. Baik, mungkin terakhir Pak untuk pesannya untuk masyarakat Pali khususnya dan juga masyarakat Sumatera Selatan umumnya seperti apa? Khususnya pesan kepada masyarakat Pali, mari kita saling bahu-membahu, kita dukung sepenuhnya duit kepemimpinan Pak Heri Amalindo dan Pak Sumaryono ini, sehingga mereka bisa menyelesaikan masa kepemimpinan periode yang kedua Pak Heri ini dalam rangka untuk meletakkan fondasi pembangunan Kabupaten Pali dalam menyiapkan sarana prasarana, khususnya ke depan ini kita sama-sama sudah dengar nanti adalah infrastruktur perkantoran pemerintah, termasuk kantor DPRD, kantor bupati, dan dinas-dinas yang insya Allah akan terpusat di wilayah kita ini, di sekitar tempat kita ini seluas 34 hektar. Itu harapan kita. Di samping itu kita berharap juga bahwa ke depan ini tinggal sisa 2 tahun ini Pak Bupati bisa meletakkan perencanaan tata kota Talang Ubi ini. Ya, kita belum melihat ya, di mana tata kota Talang Ubi. Nah, kita sangat berharap ke depan ini pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati dan seluruh OPD yang terkait bisa meletakkan perencanaan tata kota ini. Jadi betul-betul Talang Ubi ini, Pendopo ini dengan jadi kabupaten ini terlihat betul. Terlihat betul, oh ini kota Talang Ubi. Oh ini ibu kota Kabupaten Pali, ya. Nah, itu kami kira. Baik, terima kasih Bapak Asri. Terima kasih banyak ya. Ya, pemirsa demikian tanggapan dan juga harapan dari Bapak Asri Age selaku Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pali. Berbagai tanggapan dari elemen masyarakat mengenai perkembangan kabupaten yang sudah berumur 9 tahun ini. Di antaranya infrastruktur jalan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, keamanan kondusif, dan kemudahan untuk berusaha. Pemirsa, saya sedang bersama salah satu warga di Kabupaten Pali. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Enggi. Mbak Egi? Ya. Mbak Egi warga asli Pali? Bukan. Saya rantauan di sini. Rantauan, udah berapa lama di sini? Sekitar 1 tahun lebih. Selama 1 tahun di Pali, itu apa yang Mbak rasakan? Kan ini sesuai dengan ulang tahun Pali yang ke-9 tahun ya sekarang ya. Kalau selama setahun Mbak ada di Pali, itu yang Mbak rasakan selama di sini bagaimana? Menurut saya sebagai kabupaten yang baru, tergolong baru di Sumatera Selatan, Pali ini sudah lumayan maju, dimulai dari fasilitas jalannya yang bagus. Saya suka juga tinggal di sini ya. Harapan Mbak Egi untuk Kabupaten Pali ke depannya seperti apa? Harapannya semoga Pali semakin maju, semakin menambah fasilitas infrastrukturnya demi kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Erik sebagai pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pali ya Pak ya, apa yang dirasakan selama menjalankan usaha di sini seperti apa? Ada kesulitan atau bagaimana? Kalau untuk sejauh ini sih lancar-lancar aja. Harapannya ke depan khususnya untuk Bapak sebagai pelaku usaha dan juga untuk Kabupaten Pali sendiri seperti apa ke depannya?
Kalau kedepannya sih aku berharap Kabupaten Pali khususnya bisa berkembang ya lebih pesat, karena kabupaten ini kalau menurut saya sih ini adalah kabupaten yang apa ya, bisa dikatakan kaya lah, karena di sini ada gas, minyak, perusahaan batu bara dan sebagainya lah, banyak lah di sini. Jadi harapan saya sebagai warga Kabupaten Pali bisa berkembang lebih pesat lagi. Sebagai pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pali ini, melihat perkembangan Kabupaten Pali seperti apa nih Bu? Sangat pesat kemajuannya Mbak. Ini sekarang rame sekali. Usaha juga rame ya? Ya lumayan. Harapannya apa nih Bu untuk Kabupaten Pali ke depannya? Ya semakin maju lah, semakin maju Mbak. Kalau kemajuan dari segi jalan, ya saya menikmati itu semua kan. Memang yang jadi masalah untuk kedepannya ini PDAM sama listrik. Harapan yang ke depan semoga listrik sama PDAM yang diutamakan juga. Telah banyak kemajuan yang telah dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pali, antara lain di bidang infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kemajuan ini tak lepas dari kinerja kepemimpinan Bapak Haji Heri Amalindo dan Haji Sumarjono, serta dukungan masyarakat dan bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan. Untuk itu, mari kita dukung agar Pali mandiri dan lebih maju lagi ke depannya. Nah pemirsa, demikian rangkaian rapat paripurna ke-7 dalam agenda merayakan HUT Kabupaten Pali yang ke-9 tahun 2022. Dan kita doakan bersama semoga Kabupaten Pali semakin berkembang, sukses dan maju sebagai sentra ekonomi rakyat. Saya Anggi Pradita pamit, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh